Napoleon Hill berkata, banyak orang yang sukses menemukan peluang di balik kegagalan dan kemalangan yang tidak mereka kenali dalam situasi yang lebih menyenangkan. Halo, saya Ruby Herman. Teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Nah, banyak orang saat pandemi seperti ini mengatakan jualan properti sulit. Apakah ini benar? Tapi pada kenyataannya masih banyak terjadi penjualan. Saya juga punya tim yang banyak sekali melakukan penjualan. Nah, salah satunya proses menuju closing. Ini yang paling penting. Kita bicara soal canvassing. Nah, bagaimana sih cara canvassing yang efektif dan bisa menghasilkan closing? Sebelum kita bahas, kita simak dulu bumper berikut ini. Halo teman-teman, kembali di YouTube channel Ruby Herman. Canvassing merupakan aktivitas sales melakukan kontak kepada pelanggan atau calon pelanggan. Kontak dapat dilakukan melalui telepon, email, ataupun melakukan kunjungan ke tempat pelanggan. Inilah aktivitas sales sehari-hari. Karena jika makin tambah banyak melakukan kontak ke pelanggan atau calon pelanggan, maka akan ada hukum probabilitas, yaitu makin bertambahnya banyak kontak atau terjadinya komunikasi, maka akan meningkatkan kemungkinan terjadinya penjualan. Tapi kondisi pandemi seperti ini sepertinya agak sulit karena dibatasi. Dan banyak orang yang takut menerima brosur atau flyer terhadap orang yang nggak dikenal ya. Nah, apa yang kita lakukan? Apakah kita menyerah atau kita cari cara? Nah, tentu saja kita tidak menyerah, tapi kita harus cari cara bagaimana menyampaikan pesan atau informasi tentang produk properti yang Anda jualkan ke calon konsumen atau target market. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Nah, baiknya kita bahas. Pertama yang kita bisa lakukan yaitu lewat email. Nah, buat teman-teman yang belum pernah bikin email, teman-teman bikin email ya, lalu buat kata-kata seperti copywriting, tulisan yang menarik, informatif, serta membuat penawaran ya tentang properti tersebut, juga disertai gambar dan videonya. Nah, mengirimkan seperti kayak newsletter secara berkala untuk memaksimalkan performa pemasaran Anda. Sekali lagi, kirim emailnya ini, kasih informasi secara rutin kepada klien ataupun calon pembeli. Ini merupakan aktivitas yang menarik sekali dan sehingga konsumen bisa tahu. Tapi jangan terlalu sering, cukup minimal mungkin 2 minggu sekali atau seminggu sekali gitu. Dalam newsletter tersebut Anda bisa berbagi informasi seputar kegiatan Anda, mungkin ada jadwal open house atau mungkin show unit, atau juga produk-produk ataupun gimmick-gimmick, promo-promo dan berita-berita lainnya, informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, selain lewat email, yang kedua teman-teman bisa lakukan lewat sosial media yang kita punya nih. Saya percaya bahwa teman-teman mungkin ada yang punya Facebook, Instagram, ada YouTube, Line, Twitter. Nah, memasarkan properti lewat via media sosial masih menjadi salah satu kiat jitu dan sebaiknya wajib dan patut diterapkan. Nah, pendapat ini senada juga dengan hasil riset ya yang dilakukan di mana meliris pengguna sosial yang aktif dalam melakukan promosi lewat media sosial. Kita tahu di Indonesia jumlahnya 72 juta yang memakai media sosial. Hasil riset ini menunjukkan bahwa platform media sosial yang paling digemari masyarakat di Indonesia sepanjang tahun ya, salah satunya adalah Facebook, YouTube, ya Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram, dan juga masih banyak. Nah,
alasan Facebook masih menjadi sarana paling efektif untuk mengiklankan properti adalah karena penggunanya sangat banyak, teman-teman. Dan rata-rata usia pengguna Facebook hari ini adalah mungkin orang-orang yang lagi tengah mencari rumah, cari apartemen, dan juga jenis properti lainnya. Nah, karena itu jangan malas untuk mempelajari dan membuka akun beragam media sosial. Teman-teman juga bisa menggunakan WhatsApp ya. Bisa juga kasih WhatsApp updates, kasih broadcast dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, yang ketiga saya mau sharing juga, teman-teman bisa menggunakan portal website properti. Contohnya seperti apa nih? Kayak model rumah.com, rumah123.com, rumahdijual.com. Nah, caranya gimana, teman-teman? Teman-teman bisa upload ya. Nah, pertama buat judul iklan yang bombastis, sensasional, di mana mengundang orang untuk mengklik iklan itu. Nah, buat judul yang mengandung kata kunci, misalnya Anda mengiklankan rumah misalnya di Simatupang, maka buat judul yang mengandung kata rumah dijual di Simatupang gitu. Rumah cantik, rumah impian di Simatupang, Jakarta Selatan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman jangan lupa untuk buat deskripsi produk dengan narasi yang menarik. Semakin panjang narasinya, semakin baik. Masukkan 2 kalimat yang mengandung kata kunci. Intinya teman-teman jangan asal bikin ya, jangan asal jadi. Jadi teman-teman mesti pikirin kata-kata apa yang menarik ya, seperti copywriting ya. Nah, yang keempat, masukkan gambar properti yang dijual ya. Minimal mungkin ada 5 foto gitu kan. Kalau bisa masukkan gambar sebanyak-banyaknya yang diizinkan oleh pasti admin websitenya. Usahakan mengambil gambar dari posisi yang bagus, angle-nya bagus. Kualitas gambarnya juga harus bagus pula. Hindari pemasangan gambar yang diambil melalui kamera smartphone seadanya hingga kualitas gambarnya jelek, buram, karena ini akan mempengaruhi minat beli konsumen. Dengan adanya gambar yang bagus dalam jumlah banyak, maka peminat meyakini bahwa Anda penjual yang serius. Nah, teman-teman, sekali lagi pastikan teman-teman ya mengambil foto-foto ataupun gambar-gambar yang bagus. Nah, demikian teman-teman, itu merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ketika kita iklan di namanya portal website. Kita juga harus ketahui etika dalam bersosial media. Ingat, dalam menyebarkan informasi lewat media sosial ada juga etikanya. Menyebarkan listingan Anda secara terus-menerus akan membuat orang terhubung dengan media sosial Anda jengkel dan meninggalkan Anda. Jadi mesti hati-hati juga. Karena itu sebaiknya sebarkan juga informasi yang berguna ini, seperti kayak tips mengajukan KPR seperti yang saya lakukan, kebijakan-kebijakan terbaru di bidang properti, mungkin juga kenaikan suku bunga, dan juga hal-hal yang sifatnya informasi dan juga menambah pengetahuan bagi orang-orang yang mau beli properti. Nah, demikian teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya share kepada teman-teman di video kali ini. Mari terus berjuang di masa pandemi ini, khususnya buat sales properti. Saya doain semoga makin sukses, banyak closing ya. Kita harus kerja ekstra dalam posisi seperti ini. Nah, ada kata-kata terakhir yang saya ingin share, yaitu orang optimis, dia melihat kesempatan, melihat peluang di balik kesulitan atau di balik masalah yang ada. Tapi orang pesimis selalu melihat masalah, selalu melihat hal-hal yang sulit di balik segala macam kondisi. Saya mau Anda menjadi orang-orang yang optimis. Saya Ruby Herman, salam muda keren, punya properti.